Di sini saya Adisa, saya dari kelompok 2 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi grup 1. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu pegawai yang dimana usaha mereka ini bergerak di bidang jasa yang akan kira-kira akan kami butuhkan datanya untuk penelitian kami. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya dulu, Kak? Ya, nama saya Irma Yani. Jabatan saya di sini di admin toko. Sebelum kita mulai wawancara nih, Kak, izinkan saya bertanya, kira-kira Kakak ini usahanya udah berapa lama sih berdiri dan kira-kira bergerak di bidang apa? Usaha kita mau jalan 3 tahun, bergerak di bidang jasa. Oke. Kakak kan udah, maksudnya usahanya ini kan udah berjalan selama 3 tahun. Nah, selama usaha ini pernah nggak sih ngelakuin promosi usahanya kepada pihak lain untuk lebih mengembangkan usahanya gitu, Kak? Kalau promosi otomatis kita harus ya dan wajib. Karena kan zaman sekarang itu milenial itu yang utama itu mereka pasti di iklan atau enggak pun istilahnya melihat sosmed ya. Oh, berarti kira-kira ini tuh melakukan promosinya di bidang sosmed ya. Berarti promosinya itu sendiri gitu ya, bukan kayak gabung atau kolaborasi dengan pihak lain? Tidak, kita sendiri. Apakah selama usaha ini atau awal mendirikan usaha ini kira-kira modalnya itu modal sendiri atau mendapatkan bantuan dari pemerintah atau mungkin lembaga keuangan lain, Kak? Kalau untuk modal kita pribadi, nggak ada bantuan dari pemerintah ataupun dari pihak yang lain. Berarti usaha perseorangan ya, Kak, modal seperti itu. Baik, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan seperti yang Kakak bilang tadi, usahanya udah bergerak selama 3 tahun. Selama menjalankan usaha ini, kira-kira ada nggak kendala terbesar dalam menjalankan usahanya, Kak? Kendala pasti ada ya. Yang paling besar itulah saat ini kendala kita ya di kompetitor. Kompetitor, karena kompetitor kan kita bersaing dengan harga, bersaing dengan pasarnya, marketnya kan. Ya itu sih, kita cuman itu aja sih kendalanya. Dari kendalanya itu kan bersaing dengan kompetitor ya. Kira-kira solusi atau mungkin ada nggak strategi yang Kakak lakukan untuk bisa lebih unggul gitu dari kompetitor lain? Untuk saat ini ya strategi kita ya kita harus lihat daya saing penjualan di pasar gitu. Ya itu sih salah satu trik kita. Udah itu ya gencar dengan promosi, gencar dengan sosmed. Kita wajib nih, sosmed kita harus istilahnya, kalau zaman sekarang itu kan lagi boomingnya FYP ya. Iya, jadi itu kita banyak dikenal masyarakat itu, banyak dikenal customer itu melalui sosmed kita. Itu sih. Oke, makasih, Kak. Segini aja pertanyaan dari kami dan kami juga mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih sudah menjawabnya juga sedikit dari kami. Ya, makasih banyak ya. Halo guys, hari ini kami lagi di Pajus nih. Kalian kepo kan kami ngapain aja di Pajus? Nah, kami di sini ingin mewawancara UMKM nih. Nah, kalian kepo kan kami itu siapa? Yuk bareng kami. Nah, kami sekarang berada di toko 63 Monja Store. Nah, bersama owner kita namanya siapa, Bang? Alfian dia. Oh, kita panggil Bang aja ya, soalnya owner ini kelihatan abang-abang gitu, awet muda kali. Nah, Abang udah mendirikan Monja Store ini udah berapa tahun, Bang? Kalau di Pacu sepertinya ini tahun keempat. Tapi kalau di total keseluruhan itu sepertinya 8 tahun. Wah, 8 tahun. lama juga ya guys, udah banyak pengalaman nih pastinya. Nah, pertanyaan pertama nih Bang, apa sih kendala-kendala yang terbesar yang pernah Abang alami selama mendirikan Monja Store ini? Kalau kendala banyak ya. Pertama dari COVID lah. Kita semua tahu semua dibatasi COVID. Bisnis sangat ya jelek sekali, hasilnya jelek. Itu
sekarang tutup lockdown semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya kita ikuti pemerintah waktu itu kan. Jadi minus jauh banget. Minus banget, minus. Kemudian belakangan juga masalah pemerintah, karena untuk thrifting kan itu bermasalah di pihak pemerintah. Yang baru-baru ini Ya, yang kejadian baru-baru. Jadi Menteri Keuangan berencana melarang. Ya, itu jadi masalah kan. Iya, betul. Nah, masalahnya untuk UMKM itu bukan jalan terbaik, bukan jalan keluar sebenarnya pelarangan. Dan orang yang bekerja di thrifting itu kan banyak. Iya betul. Dan yang berhubungan dengan itu ribuan. Jadi ya harapnya sih pemerintah ngasih win-win solusi, bukan hanya sekedar melarang, tapi nggak ada solusi begitu. Setelah mengalami minusnya pendapatan itu tadi bang, apa sih yang abang lakukan setelah itu? Apakah berhenti atau vakum dulu atau kemana bang? Enggak lah, namanya kita pemilik usaha berarti kita pilihan sadar ya. Iya betul. Kalau kita milih saya mau jualan, berarti itu pilihan sadar. Dari sini menghasilkan. Kalau menghasilkan kita usahakan bagaimana caranya biar bertahan. Paling penting sih mengelola keuangan. Karena memang kita jualan kita dapat uang setiap hari, tapi kalau kita nggak pandai kelola, ya udah selesai. Jadi bagaimana kita mengelola uang masuk dan mengelola uang keluar itu paling penting. Hampir di semua usaha, bukan tempat saya aja, tapi semua usaha harus seperti itu. Kalau enggak ya susah gimana mau bertahan kan? Ya. Nah bang, di media digital yang sekarang ini yang sangat berkembang itu banyak itu bang, yang live di TikTok, yang live di media sosial media. Apakah abang nggak berminat gitu bang? Untuk saat ini kalau live di sosial media saat ini belum, tapi bulan depan semuanya udah mulai jalan karena saya udah hire orang khusus untuk itu. Jadi fokus untuk penjualan online. Jadi kalau kita berharap untuk orang mengunjungi kita di store kayaknya nggak mungkin karena terbatas. Kalau untuk sosial media itu kan tidak terbatas ya. Jadi semua orang bisa nonton dari mana-mana kan. Jadi dari segala penjuru dan sekarang ini menurut ya kalau nggak diupload agak berat ke sosial media, kalau nggak diupload produk kita, kalau nggak kita upload ke sosial media agak berat. Apalagi sekarang orang-orang pada menggunakan media sosial pada malas keluar untuk belanja. Iya. Waktu abang yang misalnya Facebook kadang jadi barang itu pernah nggak rusak gitu? Ada tuh Pak, di Shopee. Kalau enggak, jadi kita penjual itu harus memastikan barangnya itu sebaik mungkin. Jadi detailnya itu kita harus sampaikan ke customer. Karena kan misalnya kita ngasih yang nggak sesuai, customer merasa rugi ya. Jadi kalau udah sampai kita menjual barang yang kurang bagus ke customer, itu berat lah. Karena kita pasti kehilangan pelanggan. Dan dia akan menceritakan itu ke orang lain. Iya. Dan itu jadi efek domino buat kita. Jadi ketika kita upload produk ke sosial media, detailnya harus jelas. Sekecil apapun minusnya harus disampaikan. Biasanya aku, misalnya kalau udah di packing dan apa namanya, saya pas di packing saya cek ada yang rusak, saya pasti sampaikan ke customer. Udah pernah kena kritik nggak? Emang kira-kira dari apa pelanggan apa? Kalau kritik Kayak masalah gitu. belum pernah ya, kayaknya belum pernah deh. Kalau barang belum pernah. Dan biasanya untuk pegawai saya pasti bilang, kalau kalian nampak barangnya ada masalah, itu harus disampaikan ke customer. Jadi biar customer yang memutuskan barang itu dibeli atau enggak. Ada tuh yang kayak ngasal ngepost kalau nggak sesuai. Saya nggak tahu ya, tapi masa depan nggak bisa diprediksi ya. Mau bagaimana kita nggak tahu, tapi kalau ditanya sayanya, untuk saat ini fokus di saat ini. Jadi kalau untuk menghayal ke depan masih jauh, tapi kita untuk pribadi lah, yang sekarang ini yang ada itu diusahakan maksimal. Soal hasil atau kedepannya kayak kita belum tahu. Jadi itu fokus saat ini aja sih. Itu paling penting. Apakah ada gitu bang? Ada impian gitu
atau ada urusan lain lah misalnya di masa depan. Nah ini nanti pekerjaannya abang hentikan atau nanti abang taruh ke tangan ketiga atau ke tangan kedua nanti? Oke, kalau soal itu, ini saya yang pegang. Tapi aku pengennya nanti, kalau misalnya saya sedang pergi, ada kerjaan lain atau ya kemana gitu, saya mau bangunnya tersistem. Misalnya gini, saya yang punya nih, jadi saya ajari orang untuk fokus mengerjakan tempat saya ini. Jadi kayak lebih bangun sistemnya, ya mempekerjakan orang, yang benar-benar terpercaya dan sistemnya jelas. Kalau untuk kerja saya nggak tertarik dari kerja, cari kerja. Bisa jadi owner ya. Aku senang jualan, ya senang jualan, senang ketemu orang. Karyawan juga harus perlu diperhatikan. Ya, Soalnya karyawan sekarang ada yang nakal bang. iya, tapi kan bisa pakai CCTV. Tapi biasanya Banyak loh, Bang. banyak Iya. tapi kita ruangan bisa dimasukin kelas. Sekarang apalagi kebanyakan tuh kok karyawan masih muda. Iya, iya. Sebenarnya tuh Gimana sih bang cara mengatasi itu? Ada tips dari abang nggak? Nah, makanya aku awal di Pajus itu aku nggak pakai karyawan. Jadi saya kerjakan sendiri dari Senin sampai Minggu. Jadi saya bisa tahu prediksi penghasilan berapa. Iya. Jadi misalnya di tanggal muda penghasilan kisaran segini, tanggal tua kisaran penjualan kisaran segini. Kalau suatu saat karyawan saya yang menjaga, misalnya pendapatannya kurang dari prediksi sebelumnya, ya itu pasti dipertanyakan. Kalau saya nggak pakai orang juga, saya susah sendiri kan, nggak kemana-mana, nggak bisa kan. Jadi ya, abang sendiri. iya susah sendiri. Nah bang, di sini kan banyak nih yang menjual moja juga, Iya. yang menjual baju juga. Bagaimana sih cara abang agar toko abang ini kelihatan lebih bersinar di antara toko-toko yang lain? Apakah bagian dari promosinya kah? Bagian contohnya dari pelanggan lewat belanja kah? Gitu. Ya, rezeki nggak ada yang udah diatur ya. Semua udah porsinya masing-masing. Jadi saya pengennya sih ke customer bagus. Bukan hanya sekedar basa-basi, nanya kabar, nanya keluarga. Tapi bagi beberapa orang itu kan, Iya, Merasa dekat. iya merasa dekat. merasa dihargai juga. Iya, iya. Jadi kalau mau jualan, pertama sih jual hubungan dulu. Iya. Kalau udah deket, biasanya terus berkelanjutan. Tempat kita panggil pun nanti datang sendiri. Iya. Sekarang udah banyak lah pendapatan abang dari itu. Kalau banyak relatif ya, tapi Iya, cukup. Cukup. Nah guys, jadi kalau ke Pajus jangan lupa ke 63 Monja Store bersama Bang Alfian Lase. Bye guys. Kakak ini pernah melakukan itu sama pada pihak lain untuk promosi sebelumnya atau promosi apa ini? Iya, promosi. Kalau aku melakukan kerjasama, mereka yang melakukan kerjasama. Seperti dengan Cosmos, Yalco, Tren itu yang tiga itu melakukan kerjasama ke Koko untuk menaikkan target penjualan mereka biar brand mereka terkenal di pasaran. Ini kan termasuk pajak ini, pajak tradisional, si transaksi manual di sini. Mereka yang melakukan toko kerjasamanya ada berbagai macam, mulai dari dia foto barang, baru scan kartu. Habis itu mereka mendirikan stand di sini untuk memperkenalkan mereka ke konsumen. Orang itu yang datang sendiri ke toko. Pertanyaan kedua kak, apakah kakak pernah mendapatkan bantuan berupa modal dari pemerintah atau lembaga keuangan? Bantuan ini berupa bantuan tanpa dipulangkan atau bantuan dipulangkan lagi. Nah harus signifikan. Ini pertanyaannya. Itu bisa keduanya kak, bisa kalau bantuan tidak ada bantuan, tapi kita ada melakukan pinjaman ke bank pemerintah dengan bunga rendah atau istilahnya kalau bilang kur itu bunganya nilainya rendah lah, itulah bantuan dari pemerintah. Tapi itu kan kita pulangkan, bukan tidak pulangkan. Kalau dulu kan zaman COVID itu kan ada bantuan, tidak harus dipulangkan.
seperti bantuan tenaga kerja apa UMKM katanya itu tidak ada sama sekali. Tapi kalau pinjam melakukan pinjam ada ya bunga persen bunga rendah lah. Apa kendala terbesar kakak dalam melakukan usaha ini? Kendala sekarang? Iya, sekarang pasaran lagi menurun, daya beli kurang. Konsumen sekarang sudah jarang lah membeli di banyak. Lebih baik yang itu nggak tahu juga karena berita juga orang banyak selain waktu zaman COVID ya. Kalau kami yang ditanya sekarang di sini, kami zaman COVID dulu yang lebih enak jualan daripada zaman tahun ini yang habis penjualan. Apa yang menjadi strategi Cipu kakak dalam mempromosikan jalan? Tapi misalnya kayak bagaimana cara kakak mempromosikan di masa-masa sekarang ini lah, terutama promosi kita tetap melakukan promosi itu melalui kita di Facebook ya, ada langganan-langganan tahu saja kita masih menjual dengan harga terjangkau, kualitas juga ada, tanggung jawab ada barang ini ada karena ini barang elektronik aja ada tanggung jawab seperti kartu garansi yang dia ada garansinya, jadi ada kerusakan dibawa balik. Nah untuk saat ini mau promosi seperti apapun memang daya beli. Kalau sebelum tahun sebelumnya itu kita tanpa melakukan promosi penjualan tetap stabil. Nah kalau sekarang promosi pun penjualan tidak ada, memang daya beli yang menurun. Memang lagi down lah memang. Terus kakak pernah nggak terpikir menggunakan media digital sendiri dalam melakukan promosi? Misalnya dalam cerita apa itu Pak? Belakangan ini seperti yang lagi boomingnya TikTok, kita mau melakukan live di TikTok. Biar ada beberapa konsumen bertanya tidak ke produk merek ini dan interaksinya di situ. Tapi untuk berjualannya di TikTok itu kan dia ada akunnya, jadi kita belum bisa mengenal di situ. Ya paling itu aja kita mengenalkan aja soal kita yang ya pas gitu lah. Oh berarti kak belum terjun sebenarnya kayak ngirim barang packing sudah, tapi kita manual contoh ada yang pesan dari WA kita kirimnya dari loket atau dari JNJ. Tapi kalau misalnya secara online kayak ini kita belum melakukannya. Oh belum ada yang tidak. Ini lah kiranya kakak diberi peluang untuk mendigitalisasi usaha sekarang. Jenis digitalisasi apa yang kalian lakukan? Buat toko online. Iya, tapi itu masih kecil. Nah, karena kita kan petani yang hanya ribuan. Ya. Nah, lewat masih dicek. Iya, iya resikonya. Iya, kalau kita apa yang pembayaran pakai sekarang sudah. Kiris atau BRI. Nah, ada kiris BRI, ada juga dari Mandiri, pakai dana juga. Kadang ada juga pengalaman dari kakak udah scan kode bank kiris. Ya mungkin tanya itu saja sebentar. Terima kasih konsultasinya. Terima kasih juga sudah mengizinkan kami melakukan wawancara. Oh ini kakak yang jualan dimsum yang aromanya enak banget itu. Kak,
Kami boleh wawancara gak kak? Boleh. Sebelum wawancara boleh di-spill gak kak namanya? Dengan kakak siapa ini? Nama saya Icut kak. Icut kak. Oh ya, kita mulai ya kak. Pertanyaan pertama kak, gimana sih perkembangan usaha kakak dari awal jualan sampai sekarang ini kak? Kalau menurut saya perkembangannya tuh meningkat ya, karena setiap bulannya tuh selalu omset naik terus. Oh berarti dari awal tuh meningkat terus ya kak? Ya benar. Yang kedua nih kak, dalam memulai usaha Juragan Dimsum ini, ada nggak kakak dapat modal usaha dari pemerintah? Kalau untuk modal sendiri sih nggak ada sih kak, ini modal pribadi. Baik kak. Pertanyaan ketiga nih kak, gimana sih strategi kakak dalam menjalankan usaha Juragan Dimsum punya kakak ini? Kalau untuk strategi sendiri aku lebih ke marketing ya, mainnya di Shopee, Grab sama Shopee Food. Gitu. Oh, berarti udah digitalisasi ya kak? Ngomong-ngomong kenapa ya kakak pilih ide jualannya itu jualan dimsum gitu kak? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus dimsum? Karena dimsum makanan anak muda sekarang ya, jadi semua kalangan pasti suka sama dimsum. Oh, jadi kakak ngikut tren terus ya kak? Oke kak. Keempat nih kak, kakak ada nggak IG atau TikTok gitu untuk mempromosikan usaha ini? Kalau untuk sosmed nggak ada sih kak, aku pure memang ya pendatang yang memang beli langsung ke sini gitu kak. Oh berarti belum ada ya kak untuk mempromosikan gitu ya? Oke baik kak. Kenapa sih kakak nggak menggunakan IG atau TikTok untuk mempromosikan jualan kakak ini? Pertama nggak punya waktu ya, karena dari pagi sampai malam terus kan rame juga kan, kecuali saya punya karyawan atau ada teman yang bantuin konten gitu. Berarti Shopee Food dan atau GoFood itu udah menjadi alternatif ya untuk usaha kakak ini? Iya, karena kayak kita aktifin, ya udah nanti pasti bakalan ada income lah, pasti bakalan ada yang mesen gitu. Per hari pasti minimal paling kecil itu 10 orderan lah ya. Baik kak. Oke, kayaknya sekian aja deh pertanyaannya. Makasih ya kak udah meluangkan waktunya. Semoga sukses terus. Makasih ya kak. Como un Ivy, no responde pero siempre tira un like y eso me tiene pensando she likes me. Si te quedas conmigo vamos a hacer twins. Lebih